Tes mic. Oke, halo semua. Selamat datang di channel Holis X. Di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang seseorang yang baru pindah dari Windows menuju ke Mac. Nggak pindah juga sih, ya kan. Jadi gini, di setiap kali pembuatan video itu saya selalu pakai laptop yang sama sejak 2014. Itu laptop belinya 2014. Laptop Asus dengan spesifikasi Core i3 generasi 3 dan RAM 8 GB SSD. Yang saya pakai sampai sekarang tetap bikin video itu semuanya dari laptop itu. Nah, sekarang di 2022 kita mendapatkan pembaruannya. Kita akhirnya bisa menikmati komputer baru, yaitu Mac Mini. Ini adalah Mac Mini M1 yang dengan spesifikasi 8256 base model. Jadi ada sedikit perbedaannya. Ada sedikit perbedaan, tidak begitu banyak, tapi sangat berbeda, terutama di aplikasinya. Nah, di sini aplikasi umum kayak Microsoft Word itu aman karena mereka punya versi Mac-nya ya. Tapi aplikasi remote seperti Ultra Viewer kayak gitu dia nggak ada. Kemudian Winbox hanya ada di Windows, jadi agak sedikit ribet ya. Jadi kita nggak bisa menjalankan aplikasi itu di sini harus pakai emulator kayak gitu. Itu aja sih masalah utamanya ya. Oke, kita lanjut. Itu masalah utama yang harus dicari ya solusinya. Untuk keseluruhan performa dari komputer ini aman. Kita rekam di 50 fps ya. Biasanya kan kita 1080 di 30 fps. Kadang kalau kita buka browser gitu ya kan, kita scroll gitu kan nge-lag ya. Kalian kan pasti pernah tahu ya kan, aku kalau buka browser itu nge-lag. Jadi di sini kita buka browser, rekam dan lain sebagainya, CPU masih aman, anteng-anteng aja. Ya kan. Jadi nggak ada masalah. Walaupun gini bisa kita cek di sini. Kita pakai OBS itu berjalan di Intel nih, Jadi nggak natif ya. Jadi menggunakan Rosetta. Rosetta itu semacam translator atau jembatan biar bisa menjalankan aplikasi yang basisnya bukan ARM di ARM kayak gitu. M1 kan arsitekturnya ARM. Jadi itu sama kayak HP kan, ARM gitu. Sama Mikrotik juga punya ARM kan. Nah, kayak gitu. Jadi beberapa aplikasi yang nggak jalan di ARM dia agak sedikit turun performanya, turun dikit ya, nggak banyak. Itu kayak di sini OBS ini dia nggak jalan di ARM, jadi makanya dia agak makan resource. Jadi itu aja. Terus lagi aplikasi kayak gini, misalnya nih saya sudah download master aplikasi, misalnya ini Corel Draw, maka saya harus download ulang Corel Draw-nya. Nggak bisa pakai Corel Draw versi Windows karena kan memang operating sistemnya berbeda gitu. Terus untuk aplikasi yang lain kayak aplikasi remote sih kita ada Ultra Viewer, tapi kan jarang dipakai juga karena ini kadang pas remote kena cut gitu ya kan, jarang pakai. Terus nggak ada ya. Untuk overall sih nggak ada masalah karena kebanyakan saya kan buka aplikasi itu lewat browser ya kan, buka Facebook segalanya lewat browser. Jadi nggak begitu jadi masalah ketika pindah ke Mac ya, dari Windows pindah ke Mac. Jadi nggak banyak penyesuaian. Nah, overall sama karena di Mac ini rasanya kayak pakai Linux gitu ya. Rasanya pakai Linux persis menunya di sini. Untuk untuk menu file, kalau kita pakai Windows kan, kita buka Explorer kan kita langsung disuguhkan dengan tampilan drive ya, drive C, D, E dan lain sebagainya. Kalau di sini enggak, kita buka gini ya. Kita buka ya sudah ketemunya ini aja. Buka aplikasi langsung muncul kayak gini. Desktop ya udah kayak gitu. Dokumen gini aja, download gini. Jadi defaultnya itu kita enggak langsung menuju ke storage ya, jadi kita harus lewat sini dulu, masuk ke komputer atau sini masuk ke home kayak gitu buat lihat data-datanya gitu.
Nah, minor aja lah ya. Cuma perbedaan posisi kayak gitu, perbedaan menu kayak gitu. Jadi ada nggak nggak apa ya, nggak bikin bingung juga ya kan. Kayak Microsoft Office misalnya nih, kayak Microsoft Office Word gitu ya kan. Kalau kita buka ya sama, tampilannya sama persis. Cuma kan ini versi Mac-nya ya. Jadi untuk menunya di sini sama persis. Kita juga bisa buka file Word dari Windows ke Mac juga nggak ada masalah kalau kita punya ini. Terus apa ya? Ini aplikasi bawaan ya, aplikasi bawaan mulai App Store sampai sini, aplikasi bawaan. Dan ini mulai Google Chrome sudah saya install Google Chrome karena saya butuh data-data seperti bookmark, password dan lain sebagainya. Firefox juga, kemudian Microsoft Word ini, nah kayak gitu. Terus saya tadi bilang kan storage saya itu hanya 256 kayak gitu. Apakah kuat ya kan? Sekarang posisinya sudah terinstall beberapa aplikasi itu dan beberapa data-data yang tidak banyak datanya ya. Itu sisa 194,42 dengan detail seperti ini ya. Aplikasi sudah makan 16 GB. Dokumen makan 6 GB ya kan. Ini tadi rekam video tuh. Email 200, musik tuh 92. Musik creation nah kayak gitu. Jadi dengan 256 kita hanya punya sisa sedikit ya. Jadi kita harus apa ya, lebih hati-hati dalam pakainya biar biar nggak cepat penuh ya kan. Biar nggak cepat penuh karena 256 GB itu sangat mepet tapi cukup. Sangat mepet dalam artian apa? Kita nggak bisa nyimpen banyak file. Kalau cukup ya kita bisa install banyak aplikasi tapi ya kita nggak bisa menyimpan data-datanya di dalam sini, nggak banyak kayak gitu. Ini untuk aplikasi bawaan saya urutkan berdasarkan size. Kita coba iMovie. Ini yang saya install. GarageBand 1 2 ini yang besar. iMovie sama GarageBand. Lainnya sih kecil-kecil semua. Nah, gitu. Ya, jadi gitu aja ya. Nanti kita akan pokoknya kalau pakai Mac harus tetap bisa bikin video tutorial ya kan. Jangan pakai Mac tapi nggak bisa bikin tutorial gitu ya. Ya sama aja bohong kan. Pokoknya nanti kayak tutorial edit template itu harusnya masih bisa. Kalau tutorial Winbox nanti saya cari buat biar bisa tetap bisa buka Winbox di sini ya. Karena sementara ini saya nggak bisa buka Winbox karena belum diinstal ya. Nanti tak carilah emulatornya biar bisa buka aplikasi Windows di sini gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Ini adalah sedikit curhatan dari seorang pengguna Windows dan Linux menuju ke Mac. Jadi kesimpulannya nggak banyak berbeda. Kita pakai Windows, pakai Linux, pakai Mac nggak banyak berbeda. Toh ya kebanyakan kita juga pakai Google Chrome ya kan. Pakai Google Chrome atau Firefox gitu ya kan. Di Mac juga ada, di Linux juga ada, di Windows juga ada. Jadi overall nggak ada masalah. Buat buka Microsoft Word juga di Windows ada, di Mac juga ada, di Linux nggak ada. Gitu. Minor aja ya. Beberapa aplikasi memang sudah antar operating system itu sudah bisa ya kan, sudah ada ya kan. Macam misalnya untuk desain ada Photoshop Mac dan Windows ada, CorelDRAW Mac Windows ada kayak gitu. Jadi mau pindah ke Mac mau ada di Windows itu sama aja, cuma ya minor kayak aplikasi yang nggak rilis di Mac gitu misalnya kayak Winbox, Ultra Viewer itu yang jadi masalah ya, nggak bisa kita jalankan di sini kayak gitu. Beberapa aplikasi minor aja. Overall dari segi cara pakai dan lain sebagainya itu mirip-mirip aja ya. Apalagi ini kan M1 pakai ARM jadi lebih kencang dan listriknya lebih irit kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan kita akan ketemu di video selanjutnya dengan tampilan macOS kayak gini ya. Jadi semoga kalian lebih
apa ya, lebih nyaman nonton videonya karena insya Allah videonya nggak nge-lag kalau kita buka browser dan lain sebagainya, itu nggak nge-lag. Kalau kita ngedit lebih lancar gitulah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.